Halo, selamat pagi guys. Seperti biasa, rutinitas pagi, siang, sore, malam, Pak Pet kasih makan si Angel pakai bubur instan ya. Nah, untuk bubur instannya Pak Pet pakai bubur Sun. Karena yang pertama harganya ini terjangkau, yang kedua kualitasnya bagus, dan yang terpenting adalah bubur Sun ini mudah didapetin di mana-mana guys. Jadi kunci sukses untuk merawat musang itu adalah jangan gonta-ganti merek. Karena gonta-ganti merek itu berbahaya buat musang kalian. Kayak gitu guys. Karena bahan yang digunakan oleh setiap merek itu berbeda-beda, dan apabila kalian gonta-ganti merek, nah itu biasanya pencernaan musang kalian harus berulang kali untuk beradaptasi yang bisa mengakibatkan gangguan pencernaan. Akhirnya musang kalian bisa sakit, dan yang paling fatal musang kalian itu bisa mati guys. Nah, sekarang Pak Pet juga ada sedikit berita buruk, yaitu baby si Angel hilang satu guys. Sebenarnya bukan berita buruk sih, berita biasa aja ya, karena di dunia breeding musang itu wajar banget kalau baby musang itu hilang gitu ya. Habis ini Pak Pet mau ajakin kalian buat ngecek lagi anaknya si Angel, dan nanti setelah itu Pak Pet bakalan jelasin apa aja penyebab dari hilangnya si baby musang itu guys. Sekarang kita bikin bubur sunnya dulu ya. Nah, buat kalian yang masih bingung seberapa perbandingan air dan bubur sun yang pas buat musang dan bagaimana cara menyeduh yang benar, kalian bisa cek di konten Pak Pet yang sebelumnya ya. Kalian cek di playlist, masuk aja di playlistnya tuh banyak banget. Nah, kalau kalian pengen tahu yang tentang bagaimana cara menyeduh bubur sun dan perbandingan dengan airnya, kalian bisa masuk di playlist tips dan trik musang guys. Di situ banyak banget tuh. Kalau kalian pengen lihat vlog-vlog musang juga ya, keseruan Pak Pet jalan-jalan bareng musang-musang, kalian bisa masuk di playlistnya vlog musang ya. Atau kalian pengen tahu apa aja penyakit yang biasa menyerang musang dan bagaimana cara mengatasinya, kalian bisa masuk di berbagai penyakit musang, penyebab dan cara mengatasinya. Di situ juga ada guys. Kalau yang suka yang lucu-lucu, kalian bisa masuk di playlistnya si Pet News ya. Jadi kalian buka profil Pak Pet Channel. Nah, di situ nanti kalian masuk di playlist. Di situ udah banyak banget. Nah, kalian di si Pet News itu dia isinya video kiriman-kiriman dari teman-teman subscriber, guys. Jadi, video lucu-lucu tentang musang itu kalian bisa tonton di situ untuk menghilangkan stres. Atau kalian juga punya video lucu tentang musang, kalian juga bisa kirimkan ke Pak Pet ya. Caranya gampang banget, kalian tinggal kirimkan via email ke pakpetchannel@gmail.com ya, beserta data pengirimnya dan cerita tentang videonya guys. Jadi kalian ceritakan apa yang lucu di situ kayak gitu, dan kalian juga kasih media sosial kalian, nanti kita bakalan tayangin juga guys. Nah, karena ini udah selesai, sekarang kita langsung meluncur ke kandangnya si Angel. Yuk ikut Pak Pet. Oke, sekarang kita langsung meluncur ke kandangnya si Angel guys. Semoga nggak berkurang lagi, karena kemarin babynya hilang satu. Kita cek sekarang. Wah, itu guys, babynya guys di situ. Kayaknya lagi santai ya. Nah, itu guys, kalian lihat di situ. Babynya tinggal 3 guys. Tuh. 1 yang di ekor putihnya, 2 yang di tengah, 3 yang dekat putingnya ya. Tuh guys. Lagi istirahat tidur siang. Wah, kalau kayak gini Pak Pet jadi nggak tega nih gangguinnya. Gimana caranya ya guys, supaya Pak Pet bisa kasih bubur sunnya tapi nggak ganggu bayinya. Nah, itu yang kecil lucu banget guys, dia kayaknya ngelindur ya tuh. Nah, itu guys, dia wah nyariin susunya guys tuh, ternyata dia langsung nyusu guys. Kayaknya Pak Pet harus pending dulu buat kasih bubur sunnya, karena kasihan bayinya kalau si Angelnya bangun nanti bayinya terganggu nyusunya guys. Jadi sekarang Pak Pet mau jelasin dulu penyebab dari bayi hilangnya ya. Oke guys, jadi kita agak menjauh sedikit dari kandangnya si Angel supaya nggak keganggu, karena kalian lihat sendiri tadi bayinya lagi nyusu guys. Lucu banget ya. Nah, kalian juga lihat tadi bayinya si Angel itu tinggal 3, padahal kemarin ada 4 ya. Penyebabnya itu yang pertama bisa jadi
musang baby kalian itu keluar kandang. Nah, buat kalian yang pakai kandang kucing ya, biasanya itu kalian lihat jarak antar jerujinya guys. Biasanya kalau jarak antar jeruji kandangnya itu dia terlalu lebar, kan kandang macam-macam tuh, tiap merek pasti beda ya jaraknya ya. Ada yang agak rapet, ada yang juga renggang guys. Kalau yang renggang itu bisa sampai 3 cm. Nah, itu bahaya banget. Apalagi musang kalian itu musang pandan ya. Kalau musang pandan itu babynya kecil dan cenderung lebih mudah untuk keluar kayak gitu. Kalau musang bulan itu agak gede, cuman kalau 3 cm itu juga keluar guys. Jadi kalian cari kandang yang jerujinya itu agak rapet jaraknya ya. Tapi jangan pakai kandang burung atau kandang lovebird biasanya ya. Karena kalau kandang lovebird itu nanti kasihan musangnya kekecilan kandangnya guys. Dan juga rawan ekornya tuh spiral. Nah, kenapa bisa spiral kalau pakai kandang lovebird? Kalian cek di video Pak Pet yang tentang ekor spiral ya. Nah gitu. Nah, itu faktor yang pertama. Mungkin musang baby kalian itu keluar ya, atau jatuh. Nah, jatuh tuh juga termasuk salah satu kejadian yang sering banget dialami oleh teman-teman. Jadi kalau biasanya kan ada kandang yang custom tuh ya dari bambu. Nah, itu jaraknya terlalu lebar bawahnya. Nah, itu biasanya musangnya rawan jatuh guys, kayak gitu. Atau bisa juga kandang custom dari besi cor ya, jaraknya kalian terlalu lebar, itu jatuh juga bisa. Jadi intinya faktor yang pertama itu musang kalian bisa keluar dari kandang ya, musang babynya. Kemudian yang kedua adalah musang kalian itu lemah. Jadi kondisinya ketika dilahirkan itu lemah banget. Karena biasanya kalau musang yang anaknya banyak, tapi nggak selalu banyak ya, meskipun anaknya sedikit, kalau musang baby kalian itu terlahir dalam kondisi lemah, biasanya sama si induk itu direject guys. Karena biasanya si induk itu udah tahu mana bayi yang lemah dan mana bayi yang bisa survive atau kuat ya. Itu biasanya direject, atau ya terburuknya itu dimakan guys gitu. Itu adalah faktor yang kedua ya, direject sama induknya karena terlahir dalam kondisi lemah. Kemudian faktor yang ketiga adalah musang kalian itu kalah nyusunya. Nah, biasanya kalau musang yang anaknya ini lebih dari 3, itu biasanya salah satunya itu bakalan kalah. Karena puting dari musang itu kan ada 4 ya. Nah, ini biasanya kadang ada musang yang putingnya itu salah satunya nggak berfungsi, kayak gitu, nggak berfungsi dengan baik gitu ya. Atau bisa jadi kalau musang indukan kalian itu lagi tidur, itu kan putingnya nggak keluar semua, maksudnya nggak kelihatan semua ya. Apalagi kalau ternyata musang kalian itu nggak pinter, tidurnya nggak terlentang. Nah, itu kan biasanya ada putingnya yang sembunyi gitu ya. Nah, ketutupan badannya lah intinya kayak gitu guys. Nah, itu biasanya salah satu anak musang kalian itu bakalan kalah nyusunya. Kalah nyusunya, akhirnya lemes dan akhirnya bisa mati guys. Nah, ketika mati, bayi musang kalian itu biasanya dimakan lagi sama induknya kayak gitu. Jadi kalau bayi musang yang udah mati karena kalah nyusu, itu kadang dimakan sama induknya, kadang juga dibiarin gitu aja guys. Tuh, jadi kalian nggak usah heran ya, nggak usah kaget kalau musang kalian itu ternyata makan babynya yang sudah dalam kondisi mati gitu. Tapi kalian harus waspada ketika musang kalian itu mulai melukai babynya dalam kondisi hidup guys. Terus yang keempat, induk musang kalian itu stres yang akhirnya menyebabkan anak musang kalian itu mati guys. Jadi kalau musang indukan kalian itu stres, biasanya kan induknya gendongin anaknya kemana-mana. Nah, itu kalau sering digendongin kayak gitu, nanti kondisi anaknya itu bakalan lemes guys. Bisa jadi juga luka kena gigi taringnya gitu, yang akhirnya bisa mati. Dan ketika mati itu biasanya juga dimakan sama induknya, atau bisa juga dibiarin kayak gitu guys. Jadi intinya jaga supaya musang kalian itu jangan sampai telat makan, jangan sampai telat minum, jangan sampai stres, jangan sampai keramaian, jangan sampai kedinginan, jangan sampai kepanasan juga kayak gitu ya. Jadi bikin indukan musang kalian senyaman mungkin. Insya Allah baby musang kalian bakalan sehat terus guys. Nah, mungkin itu tadi 4 faktor yang menyebabkan musang baby kalian mati atau hilang ya, menurut pengalaman yang ada di kandang Pak Pet sini. Jadi besok kalian nggak kaget lagi ketika musang kalian melahirkan dan babynya mati atau hilang gitu guys. Oke, semoga video ini bermanfaat. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan share-nya. Dan yang terakhir, jangan lupa buat subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat feeding, grooming, and breeding. Oke guys, karena ini si angelnya nggak mau bangun dari tadi, kita harus sambil tempatnya pelan-pelan. Jadi karena ini ada sisa bubur instan yang kemarin, ini harus dibersihin dulu ya guys, meskipun baru tadi malam, karena ini udah basi. Kalau kayak gini biasanya udah basi, nanti musang kalian bisa diare gitu. Jadi bersihin, kemudian isi ulang mangkoknya dan masukin lagi ke kandangnya. Nah, karena si angelnya masih tenang, jadi kita bisa tinggalin guys.
dan menjauh dari kandangnya supaya si angelnya nggak stres. Oke, thank you guys.